Itu efeknya luar biasa. Dan yang paling penting, pelaku merasa pemerintah itu memberikan perhatian. Well, kembali lagi di Batas Waras, secara cerdas untuk waras. Tadi kita sudah panjang lebar bicara masalah pariwisata, produk-produk pariwisata, paket-paket pariwisata, ide-ide yang dikemas yang bisa dijual menjadi produk pariwisata. Kali ini kita ingin berbicara masalah budaya, khususnya pelaku budaya. Pak Surjadi, bagaimana pertanggungjawaban macam tespek tadi kayaknya. Tapi bagaimana pandangan atau sikap dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap para pelaku budaya, khususnya di masa-masa pandemi ini? Ini juga merupakan suatu hal yang harus saya prihatin dengan kondisi sekarang ya. Bukan saya Tanjung Pinang lah, semua kita pelaku, baik itu dari pemusik, MC, kalau kita ada pemantun, kan bukan nyindir. Banyak sekali, termasuk sampai macam Mak Daro, joget dangkung, itu kan. Kami mau protes nih masalah Mak Daro. Masa Mak Daro saja yang ada panggung, terus kami ya itulah, makanya saya mau cerita itu. Oke, sehingga kami memutar cara kami, meskipun kami tahu apa yang kami lakukan itu tidak bisa memenuhi ataupun mengganti apa yang para pelaku budaya yang peroleh selama masa normal ya, masa biasa. Oleh sebab itu kami buat pentas seni virtual. Paling tidak pemerintah hadir di situ, memberikan empati, memberikan panggung. Kami bayarkan honornya yang tak seberapa itu, tapi ternyata itu luar biasa di hati para pelaku. Meskipun kami tahu bahwa pembiayaan yang ada di kami di pentas seni itu tidak terlalu besar untuk mengakomodir semua pelaku. Tapi paling tidak kami beri sentuh semua elemen, misalnya sanggar, kami ada yang tampil, kami kawan-kawan yang belum mensubscribe channel YouTube Pesona Tanjung Pinang Official. Nah, dengan syarat subscribe dulu Batas Waras. Lah susahnya subscribe tuh. Dengan subscribe tuh membantu budaya kita. Pak, ini channel Batas Waras ya. Tapi Batas Waras di subscribe juga. Oke. Kami lakukan virtual dan viewernya bagus, luar biasa. Apakah ada butterfly efeknya kepada para pelaku budaya? Ya, paling tidak begini. Pertama, yang semula ditonton outdoor sekarang ditonton online. Saya pikir itu oke. Kedua, ternyata dengan cara virtual pentas yang kita lakukan tanda kutip lebih abadi. Kalau outdoor satu malam selesai itu kan, lepas itu ya sudah, menjadi paling kita bisa nikmati foto-fotonya. Tapi kalau ini bila-bila masa tak sempat nonton, biasanya kami akan premier live kan, live delay kan, atau premier tayangnya itu minggu malam. Minggu malam kan, jam 8 malam. Kalau biasanya kami langsung infokan di medsos kami. Itu efeknya luar biasa. Dan yang paling penting, pelaku merasa pemerintah itu memberikan perhatian dengan kondisi yang mereka hadapi. Walaupun honornya tak seberapa, tapi disitulah letak kita perhatian. Macam Mak Dara. Mak Dara itu sembang semasa kami sesi 2, kalau tak salah ya. Kita sudah mau masuk 5 sesi. Nah, per sesi itu ada yang 2 grup, ada yang 1 grup. Pemantun kapan dipanggil? Nanti kita buat tarung pantun virtual. Tapi itu sentuhan ya, supaya kita kalau membicara tak cukup, betul. Itu relatif lah ya. Tapi paling tidak kita memberikan semangat bahwa berkesenian, berkebudayaan tak boleh berhenti. Panggung virtual itu hanya di masa pandemi saja atau nanti kami mau permanenkan? Kami mau permanenkan. Karena ternyata tuntutan zaman, kita harus dapat 2 output pada saat satu pementasan. Pementasan boleh konsep outdoor, tapi salah satu outputnya adalah outdoors performance, tapi performance virtualnya juga harus ada outputnya. Jadi kami sekarang di tengah ini kami minta support dari para pengambil kebijakan, Tatu Dewan, Bu Ali. Kami sudah mudah-mudahan dapat perlengkapan supaya kita bisa membuat paket. Bahkan saya bermimpi suatu saat kami bisa live streaming. Karena live streaming kan punya peralatan spesial kan. Enak ya Dinas Pariwisata dapat support alat. Batas Waras sih nggak dapat. Itu kan saya kemarin. Tapi kan demi kemaslahatan umat ya, betul. Live streaming. Nanti juga kawan-kawan komunitas juga bisa pakai kan. Bisa kita bantu. Betul Pak. Kita live stream misalnya. Misalnya aktivitas
berpuisi kita setiap tanggal 6 itu kan sekarang terhenti kan. Yeah. Nah, misalnya suatu saat kita juga akan live stream misalnya bisa seperti itu kalau alatnya kita lengkap. Karena ternyata harus ada video mixer, saya pun tak tahu lah. Saya pun tak pandai-pandai sangat. Bahkan saya sekarang jadi host. Iya. Langsung harus belajar seperti itu ternyata. Bahwa kita harus dalami kalau dalam pepatah itu kan, masuk kandang kambing mengembe, masuk kandang harimau mengaum gitu kan, supaya kita bisa merasakan, dapat taste-nya, dapat feel-nya terkait dengan apa yang kita dalami. Apa yang sudah Bapak ungkapkan ini hanya karena kebetulan dalam tanda kutip Bapak di posisi kepala dinas saja, atau memang ini dari lubuk to heart yang paling dalam? Lubuk to heart. Saya bukan kebetulan ya, saya suka musik. Saya punya band. Di kantor saya buat band. Oke. Nah, The Heritage Band itu. The Heritage Band. Nah, namanya pun The Heritage Band. Saya pemain keyboard. Di rumah saya main piano. Nah, saya suka nyanyi, main musik. Karena bagi saya budaya itu merupakan sesuatu hal yang melengkapi hidup lah ya. Artinya ke depan ketika mohon maaf seorang Surjadi tidak lagi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apakah keterpanggilan untuk kebudayaan dan pariwisata Surjadi tetap hadir? Insya Allah tetap hadir. Oke. Dan saya berusaha, dinas saya ini sekarang saya udah posisi saya pindah-pindah yang kelima. Masih kecil padahal. Masih kecil. Tapi udah 5 kali pindah kepala dinas. Dan saya pikir ini mungkin terserah nak cakap apa. Saya berusaha mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus all out. Tak boleh ada kata jelak, tak boleh ada kata bosan, tak boleh ada kata apa bahasa budak gaspol. Nah, pokoknya kita harus. Jadi kalau saat jadi kepala dinas, saya jadi kepala dinas sosial, saya betul harus mencintai orang-orang jompo, anak-anak penyandang disabilitas. Sampai sekarang pun mereka masih kenal betul sama saya itu, gitu kan? Karena saya berusaha mencintai pekerjaan kita ini. Nah, iya takut kan ketika katakan demikian jadi sekda misalnya. Apakah lantas kebudayaan? Janganlah sebut jabatan. Oh iya, misal Pak. Tanah. Oke, misalkan jadi kepala dinas pemberdayaan perempuan misalnya. Kepala dinas. Saya harus mencintai perempuan. Bener. Kepala dinas negeri Bunian. Kepala dinas negeri Bunian. Oke lah, fokus ke negeri Bunian. Lantas apakah kebudayaan dan pariwisata yang sudah dibangun saat ini legu-lega ditinggalkan? Fokus ke sini atau? Saya pun waktu saya jadi Kabak Humas di masa Bu Tati, saya sampai buat musikalisasi puisi dengan kawan-kawan. Memang saya menyukai kebudayaan. Jadi saya pikir taklah itu merupakan sebuah apa ya? Ya paling kan itu ketakutan kami yang menonton ini khususnya takut kehilangan sosok Pak Surya. Saya malah rencana nak mengikuti jejak Bang Iwan. Amin. Jadi YouTuber. Saya buat akun piano aja lah. Lagu Melayu saya buat yang seenak mungkin didengar. Jangan di-subscribe. Oke. Tapi Tanjung Pinang kebudayaannya luar biasa. Oke. Melayu, dan saya pernah jumpa dengan teman-teman dari komunitas semacam paguyuban kelompok komunitas Melayu Singapura. Sebelum Covid, mungkin sekitar di bulan Januari. Saya ingat di restoran Nam. Oke. Dia sensor sih. Nam. Iya. Biar jangan bilang endorse. Iya, jangan bilang sengenam. Kerisauan saudara-saudara kita Melayu Singapura itu adalah di saat sekarang ini generasi Melayu mudanya itu mungkin secara DNA-nya adalah Melayu. Casing. Misalnya kulitnya, tapi bahasa, budaya dan lain sebagainya mereka hampir bisa dibilang kehilangan jejak. Yang saya surprise, ternyata mereka melirik Tanjung Pinang untuk menjadi mitra, melakukan kerjasama, semacam membuat edukasi ke generasi mudanya, bagaimana jejak Melayu mereka, budaya seperti apa. Saya surprise, kenapa nggak ke utara gitu kan? Ke utara namanya Malaysia kan? Iya. Kenapa harus Tanjung Pinang? Tanjung Pinang. Ternyata mereka melihat bahwa di sini masih kita masih bercakap Melayu. Orang pendatang pun bercakapnya Melayu, ya kan? Meskipun nama saya Surjadi, kan? Tapi saya berusaha. Artinya di saat Indonesia melirik Singapura dengan kemajuannya, justru Singapura melirik kita di Indonesia ini dengan keistimewaan. Bahkan orang-orang dewasa Singapura, dewasa itu kata-kata tua lah ya. Orang tua-tua Singapura itu kalau melihat Tanjung Pinang di Pelantar 1, Jalan Gambir, Jalan Pos, itu mereka menganggap ini adalah Singapura 60-an. Jadi ada semacam memorize untuk membangkitkan setelah mereka sekarang bingar-bingar seperti itu, mereka tertarik untuk melihat itu.
bahkan maaf cakap ya, sembahyang Ernst Tionghoa itu pun bisa di-create menjadi daya tarik kunjungan. Itu ibadah loh, Pak. Iya, tapi di Singapura mana boleh lagi bakar-bakar yang Oh besar-besar. iya. Ya Kena kan? saman nanti. Iya. Nggak boleh, dia ke sini. Itu kan apapun yang penting intinya dia belanja, dia menginap. Esensi. Semakin banyak dia belanja, semakin lama dia menginap. Dan saya ajak semua generasi muda, Iya. semua pelaku ekonomi. Ayo, ini ke depan saya yakin Tanjung Pinang punya peluang besar untuk Seberapa yakin, Pak? yakin domestik kita, maaf ya saya juga bukan meng-underestimate-kan kawasan lain ya. Ya. Saya beberapa kali kawan-kawan kita dari Jawa, dari Jakarta, dari Sumatera datang pengen nginep di kawasan eksklusif misalnya sana kan. Oke. Tapi satu malam tuh, apalah kamu nih ngasih aku nginep di sini, nggak mau ngapain, tak bisa ngapain. Akhirnya malam besok dia nak pindah Tanjung Pinang. Berarti Padahal mahal. Padahal mahal. Emang karakter wisatawannya beda. Dia ada yang kelompok yang senang menyendiri, membaca buku, berjemur. Kita kan tidak. Kalau diskalakan dari 1 sampai 10, seberapa yakin kemajuan sektor pariwisata dan kebudayaan? Insya Allah pasca pandemi ini sekarang ini memang betul-betul nol ya. Ya. Kunjungan wisatawan kita betul-betul drop habis gitu. Dan tapi bukan hanya kita, tapi kita berharap kita akan bisa melakukan recovery paling lambat di 2022-2023 itu sudah. Memang kok lama betul? Memang betul. Ya. Kita tak tahu estimasi 2021 ini seperti apa. Tapi mengancang-ancang kenapa salahnya? Kita berharap 2022 itu bisa kita bisa seperti kondisi yang malah justru kita harus bisa naik lagi. Oke, siap. Tapi kita minta support semua. Oh ya, itu tidak akan terjadi kalau tidak disupport Ya. oleh siapapun dari orang-orang yang Ya. berada di Tanjung Pinang. Teorinya Pak Arif Yahya itu pentahelik pariwisata harus semua berperan. Betul, ini adalah PR bukan hanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tapi PR kita semua, tanggung jawab kita semua. Pak Surjadi, terima kasih banyak Terima kasih. atas waktu dan kesediaannya. Mohon maaf kalau mulut kami lancang. Tak apa. Orang mulai bilang pokok kayu daun melambai, jangan ditebang dengan gergaji. See you and bye-bye, next time kita berjumpa lagi. Aduh, balas pantunnya bro. Pak Surjadi, terima kasih sekali lagi. Bunga selasi di atas kayu, terima kasih, thank you. Oke, terima kasih, thank you untuk perjumpaan kita di segmen kali ini. Tetap stay tune di Batas Waras karena Batas Waras ini cara cerdas untuk waras. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Ciao. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak